Selamat sore anak-anak, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Pada sore hari ini adalah ibadah Paskah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Om ajak semuanya bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kembali dari awal, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kagum. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kagum. Sekali lagi, betapa kagum tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita mau berdoa, tangan dilipat, kita tutup mata semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan, khususnya pada sore hari ini kami boleh merayakan Paskah. Biarlah kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Tuhan kami boleh alami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, setan iblis yang mau mengganggu, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa, berikan kesukaan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau naikkan kembali satu pujian, Hidup-hidup selamanya. Sambil kita tepuk tangan, kita menaikkan pujian ini ya. Oh
kembali dari awal. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Sekali lagi. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Puji Tuhan, kita berbahagia kalau kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kembali kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian. Karena Dia hidup, Om ajak anak kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dengan gembira. Tuhan sudah memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa oleh kuasa kematian kebangkitannya. Gur, karena Dia hidup, karena Dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Tur, karena Dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Sekali lagi, haleluya. Karena Dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Puji Tuhan, biarlah menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan kita hidup dan memberikan masa depan yang indah kepada kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita secara onset di gereja di Surabaya jam 9.15 bersamaan dengan di Medan jam 9.15, juga kebaktian sekolah minggu di Malang jam 10 pagi dan di Jakarta jam 4 sore ya. Ini untuk ibadah kita. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat-alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIZYIYNP. Puji Tuhan ya. Ini pengumuman kita. Selanjutnya tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita berdiri, kita menaikkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus
mau angkat tangan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Turunkan tangan. Kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tangan dilipat, taruh di depan dada, mata ditutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mengerti, kami diberkati oleh firman Tuhan. Pekerjaan setan yang masih mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Buat anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, bisa menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Anak-anak yang kecil bisa duduk manis dan memperhatikan sungguh-sungguh ya. Tuhan mau menolong kita lewat firman Tuhan. Tuhan mau memberkati kita lewat firman Tuhan. Sore hari ini Om akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Penebusku Hidup. Ya, firman Tuhan dengan judul Penebusku Hidup. Puji Tuhan. Semoga pada sore hari ini kita semuanya berbahagia dalam merayakan hari Paskah ya. Yesus sudah mati di kayu salib. Sudah kita peringati pada hari Jumat Agung kemarin ya. Untuk menebus, Tuhan mati itu untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan mau menyelamatkan kita semuanya. Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mau mati di kayu salib. Sudah kita peringati pada hari Jumat Agung. Nah, pada sore hari ini kita memperingati hari Paskah. Pada hari yang ketiga, Yesus itu bangkit, Yesus hidup. Nah, pada hari Paskah, Tuhan Yesus itu menampakkan kepada murid-murid-Nya. Nah, pada sore hari ini, pada saat kita merayakan Paskah, Tuhan itu mau menampakkan kepada kita lewat firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Karena itu anak-anak sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau menolong kita dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita dalam menghadapi tiga hal ya. Pada sore hari ini Tuhan mau menolong kita dalam menghadapi tiga hal. Yang pertama ya, dengan kuasa kebangkitan Tuhan mau menolong kita dalam menghadapi hati yang takut. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ini kalau anak-anak lihat gambarnya, Tuhan Yesus ini menampakkan kepada murid-murid dalam suatu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut. Nah, Tuhan datang ya dengan kuasa kebangkitan menampakkan diri kepada murid-murid dalam suatu ruangan yang terkunci. Dasar kebenaran firman Tuhan kita mau baca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Sudah? Ya, yang sudah buka Alkitab ya, kita membacakan dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan ya. Nah, anak-anak ya, keadaan murid-murid di malam hari ya. Di malam hari ini adalah menunjuk
keadaan gereja Tuhan di akhir zaman ya. Keadaan kita sekarang ini adalah menghadapi pintu-pintu yang terkunci ya, pintu yang terkunci karena dalam keadaan takut. Ada suatu beban berat karena takut ya. Nah, takut di sini bukan cerita mungkin anak-anak ada yang takut gelap atau takut sama binatang, bukan itu ya. Tapi dalam hal ini takut di sini adalah takut pada sesuatu sampai tidak takut kepada Tuhan ya, takut kepada sesuatu sampai kita berbuat dosa. Nah, ini yang Tuhan mau lepaskan kita dari rasa takut ini apa? Contohnya, takut dimarahi oleh papa mama karena ada kesalahan yang kita buat ya, sampai kita berbohong. Nah, ini karena takut pada orang tua, karena ada kesalahan yang disembunyikan, kita berbohong. Nah, ini takut yang negatif ini. Kemudian contoh lain, takut dapat nilai jelek. Karena tidak belajar, takut dapat nilai jelek, akhirnya apa? Mencontek. Nah, ini takut ini yang Tuhan mau lepaskan kita ya pada sore hari ini. Mungkin ada contoh lagi, mungkin anak-anak secara tidak sengaja ya menjatuhkan vas bunga milik mama yang di rumah. Nah, karena takut, akhirnya kita tidak berani mengaku kepada mama ya, karena kita sudah menjatuhkan vas bunga mama contohnya ya. Nah, lewat kuasa Paskah pada sore hari ini, Tuhan itu memberikan kepada kita hati yang jujur ya, berani jujur mengakui segala kesalahan kita. Tidak ada yang disembunyikan ya. Kalau ada sesuatu kita ada salah, ada disembunyikan, itu membuat kita takut. Nah, itu menjadi beban berat dalam hati kita ya. Nah, kesempatan sore hari anak-anak ya, kuasa Paskah, Tuhan mau melepaskan hati ini yang takut. Nah, sekarang kesempatan sore hari ini mungkin anak-anak bersama orang tua ada sesuatu apa yang kita sembunyikan, biarlah sore hari ini kuasa Paskah kita berani jujur mengakui segala dosa-dosa kita ya. Kalau beban berat di hati kita sudah kita akui, dosa-dosa kesalahan kita akui, maka ada hati yang damai sejahtera ya. Jadi yang pertama ini, hati yang takut diubahkan menjadi hati yang damai ya. Ini Tuhan mau tolong kita ya. Kesempatan sore hari ini kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang damai. Hati yang takut itu disingkirkan ya, karena kita menyembunyikan dosa-dosa kita kepada orang tua atau kepada siapapun, kita mau akui pada sore hari ini. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan juga mau menolong hati yang sedih, kecewa ya. Yang kedua, muka muram. Nah, anak coba lihat. Ini ada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus di perjalanan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau anak-anak lihat gambarnya ini, kedua muridmu ini mukanya muram ya, muka muram, sedih ya. Cerita selengkapnya nanti anak-anak baca di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ya. Nanti kesempatan baca selengkapnya Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, menghadapi hati yang sedih, kecewa, muka muram. Bacakan aja Lukas 24 ayat yang ke-13 ya. Ini dasar firman Tuhannya. Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, ini dua murid sedang dalam perjalanan ke Emmaus berbicara tentang kejadian yang sudah terjadi di Yerusalem. Nah, pada saat perjalanan ini Tuhan Yesus ada ya di tengah-tengah dua orang murid ini, tetapi dua murid ini tidak mengetahui bahwa yang bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus ya. Coba kita mau baca ayat yang ke-17 ya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram ya. Jadi dua orang Emmaus ini mukanya muram, muka muram karena hatinya sedih, hati yang kecewa ya. Karena apa? Karena dia mengharapkan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu
adalah orang yang berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatannya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus itu disalibkan dan mati ya. Nah, coba kita mau baca ayat yang ke-21. Nah, ini perhatikan ya. Injil Lukas 24 ayat yang ke-21. Ini perkataan dari murid-murid ini ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, jadi 2 orang Emmaus ini tidak mengerti padahal Tuhan itu sudah bangkit. Nah, 2 orang Emmaus ini tidak bisa melihat Tuhan karena hati yang sedih ya, hati yang muka muram. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, anak-anak ya. Nah, kesempatan sore hari ini juga Tuhan, mungkin ada anak-anak yang hatinya sedih, mungkin putus pengharapan ya. Tadi seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-21, padahal kami dulu mengharapkan, sekarang sudah putus pengharapan karena apa yang dilihat tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mungkin anak-anak melihat saat ini merasa putus asa ya, apa yang dalam keluarga, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau tolong ya. Hati yang putus asa, kecewa, Tuhan mau memberikan pengharapan ya. Nah, bagaimana Tuhan menolong 2 orang Emmaus? Pada saat dalam perjalanan menuju kampung Emmaus, Tuhan ini berbicara kepada 2 orang murid ini tentang seluruh kitab suci ya, tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat perjalanan itu Tuhan menerangkan tentang kitab suci. Nah, kalau yang pertama tadi, pada waktu menghadapi murid-murid yang pintu-pintu yang terkunci, Tuhan itu menunjukkan tangan dan lambungnya. Nah, tetapi kepada 2 orang Emmaus ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia hidup lewat kitab suci ya. Nah, apa artinya sekarang? Nah, saat kita mendengar anak-anak ya, kita mendengar firman Tuhan itu adalah kesempatan Tuhan itu menolong kita. Nah, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa 2 orang Emmaus ini mengakui pada saat Tuhan Yesus itu menerangkan kitab suci, hatinya itu berkobar-kobar ya. Berarti kalau ada hati berkobar-kobar itu hati yang semangat, ada pengharapan. Nah, artinya apa sekarang? Makanya sungguh-sungguh ya anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan, karena saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan itu mau memberikan pengharapan kepada kita ya. Hati yang kecewa, hati yang sedih, Tuhan ubahkan menjadi hati yang semangat ya, berkobar-kobar karena kita mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga anak-anak mengerti. Yang kedua ini, Tuhan memberikan hati yang memiliki pengharapan. Nah, yang ketiga ya, hati yang ketiga apa yang Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan kita? Coba kita mau baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 2. Ya, sudah ketemu ya? Membacakan Injil Matius 28 ayat 1 dan 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, coba ada gambarnya. Nah, ini ya. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi ya. Nah, fajar menyingsing pada hari Minggu itu. Nah, ternyata batu yang menutupi kubur itu sudah terguling. Nah, apa artinya? Jadi artinya apa ini? Batu tadi itu menunjuk hati yang keras. Batu yang besar itu, batu keras ini adalah menunjuk hati yang keras. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan, yang ketiga, Tuhan itu mau ubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Nah, ini yang kita minta kepada Tuhan. Hati yang keras supaya kita diubahkan menjadi hati yang lembut. Nah, anak-anak, apa tandanya? Anak-anak tanya, apa tandanya kalau kita memiliki hati yang lembut? Nah, tanda kita
memiliki hati yang lembut, yang pertama adalah hati yang lembut itu bisa bertobat dan hidup benar ya. Saat kita mendengar firman Tuhan itu menunjuk dosa-dosa kita. Kalau kita lembut, maka kita bisa mengakui segala dosa-dosa kita. Terutama saat firman Tuhan itu menunjuk dosa dusta, berbohong ya. Dosa dusta, bohong yang sering otomatis ya kita lakukan ya. Dengan hati yang lembut bisa kita menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menyucikan kehidupan kita ya, sehingga kita bisa menjadi hati yang jujur ya. Nah, ini tanda hati yang lembut. Nah, kalau hati yang keras seperti hati Firaun, nah tidak bisa bertobat ya. Walaupun kena tulah berapa kali di Mesir, tetap Firaun ini tidak bisa bertobat ya, karena hatinya keras ya. Nah, itu yang pertama. Tanda hati yang lembut itu adalah bisa bertobat dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, tanda hati yang lembut itu adalah setia dalam ibadah dan pelayanan. Nah, ini kalau dalam tandanya hati yang lembut itu setia dalam ibadah pelayanan. Nah, apa anak-anak? Kalau kita setia ya dalam ibadah pelayanan, kita akan menerima janji yang double, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang, yang sampai hidup yang kekal. Nah, kalau mendengar kesaksian dari kakak-kakak kaum muda remaja, bagaimana Tuhan sudah memberkati ya, kakak-kakak kaum muda remaja itu dari juga seperti anak-anak, dari kecil, dari sekolah minggu sampai meningkat terus, tetap setia tergembala. Ada kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, pasti diberkati ya, kalau kita setia dalam ibadah pelayanan. Nah, kita harus punya hati yang lembut. Nah, yang terdekat anak-anak ya, Tuhan kita mau pakai kita dalam ibadah persekutuan di Surabaya tanggal 30 April dan 1 Mei. Anak-anak bisa bersaksi dan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa hadir dalam ibadah persekutuan tersebut. Anak-anak setia ya, hari-hari ini kita persiapan latihan untuk kita memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan. Yang ketiga, tanda dari hati yang lembut adalah bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada gembala, juga kepada orang tua. Ya, kalau hatinya keras, nah tidak bisa taat dengar-dengaran. Tapi kalau punya hati yang lembut, bisa taat dengar-dengaran. Nah, kalau kita punya hati yang taat, itu kita bisa sama seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang kembali ya. Anak-anak, Tuhan sudah mati, sudah bangkit, naik ke sorga, dan Tuhan berjanji akan datang kembali. Nah, hanya hati yang taat ya, yang bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kembali kedua kalinya. Mari kita melembut sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang benar, setia, dan taat. Nah, ini menjadi kerinduan kita pada sore hari ini dalam peringati Paskah, biarlah kita diberikan hati yang lembut. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca dalam kitab Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25 membacakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Nah, anak-anak ya, di sini katakan ini kesaksian dari Ayub ya. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Biarlah sore hari ini juga menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan itu hidup, penebus kita hidup dengan memberikan kepada kita hati yang damai sejahtera, hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk bisa melayani Tuhan, dan yang ketiga, hati yang lembut. Puji Tuhan ya. Ini firman Tuhan yang dapat sampaikan dalam ibadah Paskah pada sore hari ini. Tuhan yang menolong kita, menjadikan kita semuanya anak-anak yang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tutup mata, tangan dilipat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Paskah, kuasa kemenangan memberikan kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang
damai sejahtera, hati yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan, dan hati yang lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan kerinduan kami di sore hari ini dalam merayakan Paskah. Biarlah kuasa Paskah, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan boleh kami alami Tuhan. Kami tidak takut lagi, tidak sedih, dan tidak memiliki hati yang keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah ya. Tuhan memberkati kita semuanya.